السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin saya hormati. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Yaitu qauluhu ta'ala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Kata Allah Subhanahu wa taala, qulu, ucapkan, amanna billah, kami beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang diturunkan kepada kami dan juga apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail, Ishaq, Yaqub, Al-Asbab, dan juga apa yang diberikan pada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan pada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriq, kami tidak membedakan seorang pun dari mereka, dan kami kepadanya berserah diri atau tunduk kepadanya. Sudah dibahas sebagiannya dari ucapan Syekh Sa'di rahimahullah bahwa perintah Allah untuk menyatakan amanna billah, bahwa kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Amanna billahi wa ma unzila ilaina, kami beriman pada Allah dan beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada kami atau apa yang diberikan kepada kami. Tentunya yang diturunkan kepada kita adalah apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupa Al-Qur'an, dan itu sudah dijelaskan. Bahkan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman menyatakan bahwasanya ayat ini mencakup seluruh akidah. Kok bisa? Mencakup seluruh akidah. Karena kalimatnya katakan amanna, katakan kami beriman,
dengan semua yang diturunkan pada kami. Berarti semua yang diturunkan pada Rasulullah SAW harus diimani. Maka para ulama mengumpulkan dalam kitab-kitab mereka apa saja yang harus kita imani dari ajaran Rasulullah SAW. Apa saja yang harus kita imani, yang harus kita yakini dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang harus kita kerjakan, salat, puasa, haji, zakat, ila akhir. Masalah syariat. Adapun apa yang perlu diimani, diyakini, berarti berupa prinsip-prinsip akidah. Oleh karena itulah para ulama berupaya untuk menulis kitab-kitab yang berisi prinsip-prinsip yang harus diyakini. Yang biasanya mereka beri judul usul as-sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Atau mereka beri judul i'tiqad ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah. Atau mereka beri judul dengan usul ad-din, prinsip-prinsip agama. Atau kadang mereka tulis dengan aqidah. Aqidatus salaf misalnya, wa ashabul hadis, atau aqidah ahli sunnah wal jamaah, atau usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, seperti tulisan Imam Hibatullah Al-Lalikai. Sebagaimana kita kaji kemarin dalam aqidatus salaf wa ashabul hadis, dan apa yang akan kita kaji besok yaitu Syarhus Sunnah, itu mengumpulkan perkara-perkara yang harus diyakini yang bersumber dari ajaran Rasulullah SAW. Sehingga disebut dengan Syarhus Sunnah, penjabaran tentang prinsip-prinsip sunnah atau aqidatus salaf, akidah para salafus saleh yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua itu harus diimani, semua yang diriwayatkan dari Nabi, berita-berita tentang apa yang akan terjadi yaumul qiyamah, tentang hari akhirat, yaumul hisab, tentang surga, tentang neraka, tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, semuanya harus kita imani. Qulu amanna billah. Katakan, kami beriman pada Allah. Dan wama unzila ilaina, dan semua yang diturunkan pada kami. Ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnahnya. Maka itu semua aminu, berimanlah kalian. Kalimat qulu amanna maknanya aminu billah wa bima unzila ilaikum. Berimanlah kepada Allah dan dengan apa-apa yang diturunkan pada kalian. Semua yang diberitakan oleh Allah, percayailah. Semua yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, imanilah. Masya Allah. Berarti ayat ini walaupun simple, tetapi mencakup akidah secara keseluruhan. Karena semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dari berita-berita, akidah, semuanya harus diyakini, harus dipercaya. Siapa yang tidak percaya berarti tidak percaya pada Allah. Siapa yang tidak percaya berarti tidak percaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan selanjutnya yang akan kita bahas hari ini adalah pada ucapan wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Dan juga imanilah, katakanlah kami beriman, kami percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub dan juga al-asbab, suku-suku dari Yahudi. Asbab itu seperti qabail di kalangan Arab. Kalau di kalangan Arab disebut qabilah-qabilah, maka di kalangan Yahudi disebut dengan sibtah-sibtah. Jamaknya asbab. Wa ma utiya Musa wa Isa. Dan katakanlah kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah bahwa makna beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para anbiya, makna beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, maknanya adalah kita percaya bahwa mereka adalah rasul-rasul utusan Allah dan diberi oleh Allah agama yang hak. Itu harus dipercaya, harus diimani. Maka kalau mereka menyampaikan satu berita dari kitab-kitab mereka,
maka jangan terburu-buru menerima atau terburu-buru menolak. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tusaddiqu ahlal kitab, wa la tukadzibuhum." Jangan kalian percaya dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wa la tukadzibuhum, dan jangan dustakan mereka. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila wa ma anzalallah. Katakan saja dengan global, kami beriman kepada Allah dan kepada yang Allah turunkan pada Nabi Musa, pada Nabi Isa. Misalnya mereka tunjukkan bahwa dalam Injil dikatakan begini-begini, apa benar? Apakah kamu percaya? Wallahu a'lam. Yang jelas kami beriman dengan apa yang diturunkan pada Nabi Isa. Itu yang diajarkan oleh Allah. Qulu amanna billah ila akhirih, sampai wa ma utiya Musa wa Isa. Kami beriman dengan ma utiya Musa. Kami beriman dengan apa yang utiya Isa. Kami percaya. Ini yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, kalimat yang tepat. Sebab kalau pada parsialnya ini berita, kalau kita benarkan, jangan-jangan itu karangan mereka sendiri yang mereka tambah-tambahkan dalam Taurat mereka atau dalam Injil mereka. Sebaliknya, kalau kita dustakan, itu dusta. Jangan-jangan itu benar-benar dalam Injil atau benar-benar dalam Taurat. Sehingga la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan percayai mereka dan jangan dustakan mereka. Katakan, amanna billahi wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa. Atau kalau diringkaskan, pada apa yang berkait dengan mereka saja. Yang berbicara Nasrani, kamu katakan yang jelas kami beriman bahwa Nabi Isa adalah seorang Rasul, dan kami beriman dengan apa yang diturunkan pada Nabi Isa. Titik. Lalu bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Apakah itu asli dari mereka, dari para Nabi, atau mungkin kalian bikin sendiri. Wallahu ta'ala alam. Ini barakallahu fikum diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dengan sangat jelas. Dan juga sudah kita bacakan pula hadis dalam Sahih Muslim, dan juga Abu Dawud, dan juga Nasai dalam sunan mereka, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah SAW sering dalam salat 2 rakaat sebelum fajar, beliau membaca amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan pada kami, dan kepada Ibrahim dan Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Dan membaca amanna billahi washhad bi annana muslimun. Kami beriman kepada Allah dan kami saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, kalimat wa ma unzila ila Ibrahim ila akhirih, sampai wa ma utiya Musa wa Isa ila akhir ayat, fihil iman bi jami'il kutub. Ini padanya ada pelajaran penting, yaitu wajibnya percaya, beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada seluruh para nabi, dan juga beriman kepada para nabi secara umum dan secara khusus. Wa manassa alaihi fil ayah, dan apa yang disebutkan secara nas dalam ayat, bahwa kami beriman dengan apa yang diturunkan pada semua para nabi. Li syarafihim wal ityanihim bisyara'il kubar, karena mereka para anbiya memiliki keutamaan, kemuliaan, ketinggian, dan mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala syariat-syariat yang mulia, yang besar. Fal wajib fil iman bil anbiya wal kutub. Maka yang wajib dalam mengimani nabi-nabi dan kitab-kitab adalah an yu'mina bihim ala wajhil umum wasyumul. Perhatikan ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa yang wajib untuk mengimani para anbiya yang terdahulu dan mengimani apa yang diturunkan kepada para anbiya yang terdahulu adalah ala wajhil ijmal, ala wajhi al-umum wasyumul. Pokoknya semua yang diturunkan pada mereka hak. Ya sudah, kalau gitu percaya pada agama kami ini. Ini yang sekarang saya pegang.
yang kamu pegang sekarang, apakah benar-benar dari nabi mereka? Saya nggak yakin rinciannya. Tetapi globalnya kami percaya bahwa para anbiya adalah benar-benar nabi. Nabi Isa benar-benar rasul, Nabi Musa benar-benar rasul, dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan juga Nabi Musa dan Nabi Isa, semuanya para anbiya as-sadiqun. Mereka para nabi yang jujur, terpercaya. Mereka adalah mursalun, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanna bihim. Kita beriman semuanya. Dan beriman pula apa yang diturunkan pada mereka. Tetapi rinciannya sudah kita katakan bahwa Allah kenalkan Yahudi sebagaimana Allah kenalkan Nasrani, bahwa mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, bahwa mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, mengganti-gantinya, menambah-nambahnya, mengurangi, menghapus, membuangnya. Ini barakallahu fikum, sehingga apa yang mereka pegang tidak otentik lagi. Kalau saja mereka berkata ini adalah yang benar, taib, sesama kalian sendiri kalian berselisih. Berbeda dengan Al-Quran. Kamu ambil dari semua kaum muslimin akan sama. Tetapi Nasrani, Yahudi memiliki sekian macam kitab-kitab Injil, kitab-kitab Taurat yang berbeda-beda. Bahkan berbedanya bertentangan. Kadang-kadang kontradiksi satu dengan yang lainnya. Maka kalau kalian mengatakan hak, yang mana yang hak? Yang ini berarti yang lain batil. Kata mereka, yang itu yang hak, yang ini yang batil. Ini barakallahu fikum, tidak ada kepastian pada agama mereka. Maka kita katakan dengan kalimat bahwa kami beriman dengan apa yang diturunkan dulu pada Nabi Musa dan Nabi Isa. Secara global. Thumma ma'urifa minhum bit-tafsil wajib al-iman bihi mufassala, dan apa yang sudah diketahui secara rinci maka kita pun berimannya secara rinci, seperti yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan secara rinci dan diturunkan secara rinci dan secara lengkap dan terjaga. Apa Allah katakan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha bisa untuk menjaga Taurat dan Injil. Kenapa tidak dijaga? Ada yang bertanya seperti itu. Kita tidak tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala, wallahu fa'alun lima yurid. Itu jawaban pertama. Bahwa Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Insya'a fa'alahu. Kalau Allah kehendaki Allah lakukan, kalau Allah tidak kehendaki Allah tidak lakukan. Itu terserah Allah. Wallahu fa'alun lima yurid. Jawaban kedua dari sisi hikmah. Karena memang Allah perintahkan nabi-nabi tersebut ila qaumihi khassah. Karena Allah perintahkan mereka untuk berdakwah, untuk mengajarkan syariat untuk kaumnya secara khusus. Maka ketika sudah lewat masa berlakunya, artinya sudah mansuh dengan nabi berikutnya, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membiarkan dalam keadaan dirubah-rubah oleh mereka. Ini khonina azakumullah. Kenapa? Karena sudah ada yang lebih, yang sudah ada yang memansuhkannya dan sudah ada yang lebih lengkap, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah. Ini adalah hikmah. Karena memang sekarang bukan itu diperintahkan. Sekarang di akhir ummah ini adalah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan syariat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, innama bu'ithan nabiyyu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila nasi kaffah. Nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Sedangkan aku diutus untuk manusia secara keseluruhan. Itu hikmahnya. Karena secara dakwah Nabi SAW adalah yashmul seluruh manusia, maka hari ini seluruh manusia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Maka syariat itulah yang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini, Al-Quran ini, dan kami akan menjaganya. Karena ini untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Karena Nabi yang diutus, Nabi terakhir, khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dan itu adalah nabi untuk seluruh manusia. Ilan nasi kaffah. Maka Allah Ta'ala menjaga yang ini.
membiarkan yang itu dalam keadaan itu untuk kaumnya masing-masing dan sudah lewat masa berlakunya. Dengan bahasa lain mansukh, sudah terbatalkan hukum-hukumnya dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Maka apa yang dikhabarkan secara global, imanilah secara global, dan apa yang dikhabarkan secara rinci, imanilah secara rinci. Misalnya kalau Allah kisahkan Nabi Musa begini dan begini kisahnya, maka semua kisah itu hak dan kita terima. Karena dari Quran dirincikan bagaimana Nabi Musa dari mulai pertama beliau mendapatkan wahyu atau bahkan dari pertama lahirnya, dikisahkan bagaimana kemudian diperintahkan oleh Allah dengan ilham kepada ibunya untuk masukkan ke dalam sebuah peti dan dihanyutkan di sungai sampai kemudian dipelihara oleh Fir'aun sampai kemudian dewasa, sampai sempat membunuh orang dan sebagainya, kemudian bertaubat, kemudian pergi ke Madian, bertemu Nabi Syuaib ila akhirih. Semua yang dirincikan dalam Al-Quran, amanna bihi, kita beriman dengannya. Dan apa yang dikisahkan secara global, kita imani secara global. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kita tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya. Artinya diimani seluruhnya. Jangan yang ini kita percaya, yang itu tidak kita percaya. Hanya saja ada yang bertanya tentang al-asbab. Ibrahim Nabi, Ismail Nabi, Ishak Nabi, al-asbab. Apakah mereka Nabi? Tadi disebutkan secara lughatan, secara bahasa, bahwa asbab seperti kalimat qabail dalam bahasa Arab. Artinya suku-suku Yahudi. Maksudnya beriman dengan suku-suku Yahudi. Maksudnya apa yang disebutkan oleh para ulama dalam tafsirnya seperti Abu Aliyah dan Rabi' dan juga Qatadah menyatakan al-asbab adalah Banu Ya'qub, anak-anak Ya'qub yang berjumlah 12. Masing-masing memiliki keturunan. Dan keturunan mereka banyak dan disebut dengan nama bapaknya. Sehingga ada 12 suku. Maka disebut dengan al-asbab. Kemudian disebutkan oleh Allah dalam ayat lain ucapan Musa alaihi salam, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ij'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Kata Nabi Musa, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika Allah menjadikan di tengah-tengah kalian para anbiya dan menjadikan kalian sebagai raja-raja. Ini menunjukkan ayat ini bahwasanya mereka suku-suku asbab tadi yang 12 masing-masing memiliki nabi sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki nabi sendiri-sendiri. Dalam ayat ini disebutkan wa qata'nahum itsnatai asyrata asbatan umama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dan kami putuskan 12 asbab sebagai umam. Kata Qurtubi, summu al-asbab min as-sibt wa huwa at-tatabu'. Dinamakan al-asbab dari kata sibt yang artinya tatabu'. Bergenerasi-generasi. Datang generasi berikutnya diutus nabi lagi. Datang generasi berikutnya diutus nabi lagi. Masya Allah. Dan ini yang kata Musa, "Udhkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atas kalian karena Allah menjadikan kalian anbiya wa mulukan. Sekian banyak nabi dari Bani Israel. Bahkan disebutkan seluruh para nabi dari Bani Israel kecuali 10. Seluruh nabi yang tersebut namanya ataupun yang tidak tersebut namanya dari Bani Israel kecuali 10 saja. Yang bukan dari Bani Israel adalah Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, Ibrahim, dan Ishak dan Ya'qub. Ishak dan Ya'qub sebelum Yahudi, maka tidak disebut sebagai Yahudi. Wa Ismail wa Muhammad salawatullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah memberikan salam dan salawat kepada mereka semua para anbiya. Semuanya dari Bani Israel kecuali 10 ini.
Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan Nabi Ismail, dan juga Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada suku-suku tersebut. Kadang kepada nabinya yang disebut atau dikaitkan dengan nabinya, kadang dikaitkan dengan orang-orangnya, pengikutnya. Contoh yang pertama, perhatikan kalimat yang pertama. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina. Enggak disebutkan ila Nabi Muhammad SAW, tapi ilaina, kepada kami. Yani kepada kami muslimin, kepada kami umat terakhir. Unzila ilaina. Demikian pula al-asbat, dinisbatkannya kepada suku-sukunya. Demikian pula apa yang Allah turunkan kepada suku-suku Bani Israel. Demikian pula apa yang Allah turunkan kepada kabilah-kabilah dari Bani Israel. Itu maknanya. Berarti tetap saja berimannya adalah kepada sesuatu ilmu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi Bani Israel. La nufarriq, tidak membeda-bedakan, kata Syekh Sa'di, bal nu'minu bihim kullihim. Bahkan kita beriman pada mereka seluruhnya. Hadhihi khasiyah al-muslimin. Inilah keistimewaan kaum muslimin. Alatin faradu biha an kulli man yadda'i annahu ala din. Inilah keistimewaan atau inilah kekhususan kaum muslimin saja yang menyendiri. Artinya hanya muslimin sendiri. An kulli man yadda'i, berbeda dengan seluruh manusia yang mengaku memiliki agama. Agama apapun, silakan. Apakah ada yang beriman kepada seluruh anbiya? Tidak ada. Hanya muslimin. Agama-agama yang tidak jelas apalagi mereka enggak percaya, bahkan seluruh para anbiya. Tapi agama-agama yang jelas ada asal-usulnya. Agama Nasrani, agama Yahudi. Apakah mereka beriman dengan seluruh para anbiya? Tidak. Sudah kita sampaikan kemarin, Yahudi mencerca Nabi Isa, memusuhi Nabi Isa. Demikian pula sebaliknya, Nasrani memusuhi Nabi Musa, atau mencerca, atau menyebutkan dengan berbagai macam pemusuhan, dan sempat terjadi pembantaian di antara mereka. Adapun kaum muslimin beriman kepada seluruh para anbiya, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Musa. Paling tidak seluruh mereka tidak beriman dengan Nabi terakhir. Iya kan? La Yahudi wala Nasrani. Tidak Yahudi, tidak pula Nasrani. Mereka tidak beriman dengan Nabi terakhir. Padahal apa yang dibawa oleh Nabi terakhir adalah seperti apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Yang dibawa oleh Nabi terakhir adalah sama dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka sendiri. Kalau mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berarti mereka mengingkari apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Berarti subhanallah, yang beriman dengan seluruh para anbiya dengan tidak membeda-bedakan, itu hanya kaum muslimin saja. Hanya agama Islam. Enggak ada agama lain. Fal Yahud wan Nasara was-Sabi'un wa ghairuhum. Adapun Yahudi, Nasrani, Sabi'un, wa in za'amu annahum yu'minuna bima yu'minu bihi minar rusul wal kutub, walaupun mereka mengaku-ngaku bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada para rasul dari kitab-kitab, fa innahum yukaffiruna bighairi, ternyata mereka mengingkari dengan yang lainnya. Kami beriman pada yang ini, yang ini, yang ini, yang lainnya mereka ingkar. Fa yufarriquna bainar rusul wal kutub, bahkan mereka membedakan antara rasul dengan kitab-kitabnya. Rasulnya diimani, kitabnya tidak. Contohnya Yahudi. Kami umat Musa, kami pengikut Nabi Musa, kami memuliakan Nabi Musa, beriman pada Nabi Musa, memuliakannya dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan kitab Tauratnya? Apakah mereka pegang? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka bahwa mereka melempar kitab-kitab mereka wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan Taurat di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu.
Kalau kebetulan ada orang yang tanya, ini di Taurat ada begini, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka tutup ilmu yang ada dalam Taurat, padahal mereka tahu. Kalau sudah kadung ketahuan, ini di kitab ternyata ada, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka rubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Astagfirullah. Haula Yahudi beriman pada Nabi Musa, tapi enggak beriman pada Tauratnya. Ba'duha yu'minun bihi wa ba'duha yakfurun. Atau mereka beriman pada sebagian kitab, kufur kepada sebagian yang lain. Sebagaimana Allah gambarkan, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman pada sebagian kitab dan ingkar pada sebagian yang lain. Wa yanqudu takdzibuhum tasdiqahum. Maka membatalkan pendustaan mereka kepercayaan mereka. Atau saya ulangi dengan bahasa yang lebih bagus. Pendustaan mereka membatalkan keimanan mereka. Yang separuh diimani, yang sebagian tidak diimani. Diingkari. Nah, pengingkaran mereka pada yang separuh ini membatalkan keimanan mereka pada sebagian yang lain. Mafhum? Bisa dipaham. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, ini tidak diperkenankan dan tidak diterima. Kenapa? Karena pengingkaran mereka pada sebagian itu membatalkan keimanan mereka pada sebagian yang lain. Yanqudu takdzibuhum tasdiqahum. Tasdiquhum mendustakan, takdzibuhum mendustakan tasdik mereka. Fa innar rasul alladzi za'amu annahum qad amanu bihi qad saddaqa sa'irar rusul. Karena rasul yang mereka anggap mereka telah beriman kepadanya membenarkan seluruh para rasul yang lain. Wa khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idza kadzabu Muhammadan, kalau mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu, berarti mereka mengingkari nabi mereka sendiri. Faqad kadzabu rusulahum fima akhbarahum. Nabi Isa menghabarkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa, Nabi Isa juga menghabarkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau tidak dipercaya, fayakunu kufran bi rasulihim, berarti mereka kafir kepada rasul mereka sendiri. Wahai Nasrani, apakah kalian beriman pada Nabi Isa? Kata mereka, kami percaya, kami beriman pada Isa. Dusta kalian. Kalau kalian beriman pada Nabi Isa, Isa sudah menghabarkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalian enggak percaya? Wahai Yahudi, apakah kalian beriman kepada Nabi Musa? Mereka akan katakan, kami beriman. Dusta kalian. Kalau kalian beriman pada Nabi Musa, Musa telah menghabarkan akan datangnya Nabi terakhir dengan namanya, dengan ciri-cirinya. Lengkap. Dan kalian tahu itu. Kenapa kalian enggak percaya? Berarti kalian tidak percaya pada Nabi Musa. Qauluhu wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Kalimat berikutnya, dan apa yang diturunkan pada nabi-nabi dari Rabb mereka. Perhatikan, ayat ini tidak menyebut apa yang diberikannya. Iya kan? Katakan beriman pada Allah, amanna billah, dan beriman kepada apa yang diturunkan pada kami. Apa yang diturunkan pada Ibrahim, apa yang diturunkan pada Nabi Ishaq, Yaqub, Nabi Ismail, Ishaq, Yaqub. Disebutkan apa yang diturunkan, apa yang diberikan, apa yang diberikan, apa yang diberikan. Utiya diberikan. Unzila diturunkan. Yang pertama unzila diturunkan. Yang kedua utiya. Wa ma utiya. Baik. Unzila ila Ibrahim diturunkan. Utiya Musa wa Isa, apa yang diberikan. Dan juga utiyan nabiyun, apa yang diberikan. Tapi memang yang diberikan kepada nabi-nabi itu apa? Hah? Bisa diberikan umur, bisa diberi harta, bisa diberi apa saja. Yang Allah berikan pada mereka banyak. Tetapi kenapa? Kok langsung dipaham bahwa yang diberikan itu adalah ilmu kenabian. Ini dalil, kata Syekh Sa'di rahimahullah, dalil bahwasanya yang namanya pemberian yang hakiki adalah pemberian ilmu. Adapun yang lain bukan pemberian. Pada hakikatnya bukan pemberian. Karena itu hanya titipan yang kemudian hilang.
Atau itu hanya ujian yang kemudian merepotkan sebagian kalian, menyusahkan sebagian yang lain. Nah, tetapi yang namanya pemberian dari Allah SWT adalah hikmah, ilmu. Faman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, maka dia diberi sesuatu yang sangat banyak. Oleh karena itu, perhatikan dalam ayat ini tidak disebut utiya Musa, utiya Isa, utiya Nabiyun, yang diberikan. Apa yang diberikan? Enggak disebut. Tapi mereka diberi apa? Enggak disebut. Tetapi kenapa dipahami oleh seluruh para ulama wal mufassirun dan seluruh orang yang mengerti bahasa Arab dan semua orang-orang Arab memahami bahwa yang diberikan pada mereka adalah ilmu berupa kenabian dan kerasulan dan wahyu. Karena memang itulah pemberian yang hakiki. Dalalatun ala anna atiyatud din, ini bukti bahwa pemberian agama hiyal atiyatul haqiqiyah, itulah pemberian yang hakiki. Al-muttasilah bis sa'adah, yang berkait dengan kebahagiaan duniawiyah dan ukhrawiyah. Orang dikasih kekayaan belum tentu bahagia. Orang dikasih kemiskinan belum tentu sengsara. Iya kan? Berarti bukan ukuran. Naam, bukan ukuran. Tetapi seorang yang diberi agama, diberi keimanan, diberi hidayah, dia pasti bahagia. Kaya ataupun miskin, kurang ataupun lebih hartanya, tetap dia dalam keadaan hatinya mutmainnah, hatinya tentram. Maka barakallahu fikum, disebutkan atiyah yang hakikiyah, pemberian yang hakiki adalah atiyatud din, pemberian agama. Ini sungguh faedah yang sangat jeli sekali dari beliau, dari Syekh Sa'di, yang tidak terpikirkan sebelum kita mendengar, sebelum kita membaca ucapan beliau ini. Bahwa kalimat-kalimat tadi sudah sering kita baca. Sudah sering kita baca dengan terjemahannya. Apa yang diberikan pada Musa, pada Isa dan seterusnya. Tetapi ternyata ada faedah penting di sana. Bahwa pemberian yang hakiki adalah pemberian ilmu. Buktinya di sana tidak disebutkan pemberian apa, tapi langsung dipaham itu ilmu. Sebab kalau yang lain, hakikatnya bukan pemberian. Hakikatnya bukan pemberian. Karena tidak menjadikan seseorang jadi bahagia. Pemberian dunia, apapun yang diberikan padanya, kedudukan, harta, dan sebagainya, tidak mesti menjadikan seorang bahagia. Ada yang diberi kedudukan, malah susah dia, stres, ditekan dari sana, ditekan dari sini, dipaksa dari sana, paksa, diprotes oleh yang sana, diprotes oleh yang sini, bingung. Padahal diberi kedudukan mulia, kedudukan paling tinggi di seluruh negara. Berarti barakallahu fikum, yang namanya pemberian hakiki adalah atiyatud din. Qala lam ya'murna an nu'mina bima util anbiya minal mulki wal mali wa nahwi dzalik. Allah tidak menyuruh kita untuk percayalah dengan apa yang Allah berikan pada para anbiya dari kerajaan atau dari harta benda, atau itu tidak disuruh untuk beriman dengan yang itu. Tidak. Bukan itu yang dibahas. Bal umirna atau bal amarna an nu'mina bima u'tu minal kutubi wasyara'i'. Bahkan kita disuruh percaya, disuruh beriman dengan para anbiya dan pemberian Allah pada mereka berupa kutub, kitab-kitab, wasyara'i', syariat-syariat. Karena memang itulah hakikat pemberian. Itulah hakikat pemberian. Yang lain sesungguhnya hakikatnya bukan pemberian. Walaupun sering dikatakan diberi, tapi hakikatnya bukan pemberian. Masih ada sekian kemungkinan. Bisa jadi ketika diberi dunia itu ujian. Bisa jadi ketika diberi dunia itu adalah adab. Mungkin apa enggak mungkin? Seorang diadab dengan dunia. Mungkin. Begitu diberi kekayaan, tersiksa dia. Bisa jadi juga nikmat. Bukan tidak mungkin. Tapi ada sekian kemungkinan. Masih belum tentu pemberian-pemberian seperti itu. Tetapi kalau pemberian berupa agama, berupa din, maka itulah hakikat pemberian. Oleh karena itu, Allah berikan pada orang-orang khusus yang dicintainya. Ad-din, ilmu, hidayah, bimbingan, Allah hanya berikan pada orang-orang yang Allah cintai.
Adapun dunia Allah berikan pada orang yang Allah cintai dan juga pada orang yang Allah benci. Allah kasih dunia. Allah kasih dunia pada orang kafir dan orang mukmin. Allah kasih dunia pada orang baik juga pada orang jahat. Allah berikan dunia. Karena itu enggak penting. Itu pada hakikatnya bukan atiyah. Atiyah yang hakikiyah adalah atiyatud din. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang ma'ruf, yang sahih tentang masalah pemberian, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dalam agama. Kalau Allah menghendaki seorang dengan kebaikan, bukan dia harus harta, bukan dikasih dunia. Tetapi kalau Allah kehendaki seseorang dengan kebaikan, Allah kasih din. Allah kasih fiqh, ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Maka semangatlah talabul ilm dan berdoalah. Semoga kita adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Sehingga diberi ilmu, diberi bimbingan, diberi fiqh. Qala wa fihi annal anbiya muballighun 'anillah. Juga kita mendapatkan pelajaran dari ayat ini bahwa para nabi merupakan muballigh, penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wasa'id bainallah wa bain khalqihi fi tablighi dinihi. Para anbiya merupakan perantara antara Allah dengan hamba-hambanya dalam penyampaian din. Allah menurunkan agama melalui para nabi-nabinya. Laisa lahu minal amri syai'. Ini dalil bahwa seluruh para nabi diberi oleh Allah ilmu untuk disampaikan. Berarti mereka adalah muballigh 'anillah, penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka adalah perantara antara Allah dengan hamba-hambanya dalam masalah penyampaian agama. Berarti para anbiya tidak memiliki sifat uluhiyah, tidak pula sifat rububiyah, tidak pula memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang seperti nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak memiliki nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah sama sekali. Dan juga tidak memiliki urusan ketentuan-ketentuan takdir. Apakah si fulan beriman atau si fulan kafir? Apakah si alan yang beriman atau si alan kafir? Mereka para anbiya tidak menentukan. Mereka hanya menyampaikan. Mereka diberi dan mereka sampaikan. Diberi ilmu dan disampaikan ilmu. Hanya itu. Lihat ini pelajaran penting juga. Raddan ala haula'in nasara wal yahud. Ini bantahan bagi Yahudi dan Nasrani. Bahwa Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Uzair tidak memiliki sifat uluhiyah ataupun rububiyah. Mereka bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Mereka bukan anak Allah. Mereka bukan jelmaan Allah. Mereka tidak memiliki sifat-sifat Allah. Mereka hanya menyampaikan ilmu dari Allah. Mereka diberi oleh Allah dan mereka menyampaikan pada manusia. Mereka perantara, mereka muballigh. Alhamdulillah. Sangat jelas. Wa fi qawlihi min rabbihim. Dan pada ucapan berikutnya, utiyan nabiyun min rabbihim, dari Rabb mereka. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, isyarah ila annahu min kamali rububiyyatihi li'ibadihi an yunzila alaihimul kutub wa yursil ilaihimur rusul. Ini menunjukkan bahwa di antara kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah menurunkan kitab-kitab dan mengutus rasul-rasul. Kenapa tidak dikatakan wa ma utiyan nabiyyuna minallah? Kenapa enggak disebut dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi itu dari Allah? Tidak, tapi dari Rabb mereka. Allah menonjolkan di situ rububiyahnya. Allah menonjolkan, meninggikan rububiyahnya dalam konteks ini, bahwa mereka diberi oleh Allah dari Rabb mereka yang memang memiliki sifat rububiyah, yang memelihara mereka, menciptakan mereka, mengatur mereka, membimbing mereka. Maka termasuk dari kesempurnaan rububiyah Allah adalah menurunkan kitab demi kitab dan mengutus rasul demi rasul. Ini bukti bahwa Allah memiliki sifat rububiyah.
memelihara hamba-hambanya, menjaga hamba-hambanya, yurabbi. Kaum muslimin yang saya hormati, tidak kebetulan nyebutkan Rabb, tidak nyebutkan Allah, bukan. Tapi memang ada hikmah di situ. Allah sebutkan dengan mir rabbihim, bukan minallah, bukan minar yang lainnya, sifat-sifat yang lain atau nama-nama yang lain, tetapi karena Allah menghendaki menonjolkan sifat rububiyahnya, karena ini termasuk rububiyah atau termasuk sifat rububiyah Allah. Allah tidak menciptakan mereka terus dibiarkan sia-sia, tidak. Allah tidak menciptakan manusia kemudian ya trukuhun sudah dibiarkan sudan, tidak. Fala taqtadi rububiyatuhu tarkuhum sudan wala hamalan. Maka tidak termasuk konsekuensi rububiyah Allah kalau Allah membiarkan hamba-hambanya tanpa bimbingan. Tidak termasuk konsekuensi rububiyah Allah kalau Allah membiarkan hamba-hambanya sia-sia tanpa ada hujjah, tanpa ada ilmu, tanpa ada bimbingan, tanpa ada rasul, tanpa ada kitab. Itu bukan dari sifat rububiyah Allah. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Apa maknanya kata Imam Syafi'i rahimahullah? Aila yu'mar wa la yunha. Apakah Allah akan membiarkan kalian begitu saja, diciptakan terus dibiarkan tanpa dibimbing, tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diatur, tanpa dikasih keterangan-keterangan yang ini halal, yang ini haram? Tidak mungkin. Allah memiliki sifat rububiyah. Dan di antara sifat rububiyah Allah adalah memelihara dan membimbing mereka dengan ilmu, menurunkan kitab-kitab, mengutus rasul-rasul. Tidak akan dibiarkan sudan. Nggak akan dibiarkan hamalan. Hamalan dengan sudan hampir sama maknanya, yang dibiarkan sia-sia. Tetapi Allah ciptakan dan Allah bimbing. Ini juga faedah penting yang diambil oleh Syekh Sa'di dari ayat ini. Wa idza kana ma utiyan nabiyyun innama huwa min rabbihim fa fihi al-farqu bainal anbiya wa bain man yad'i nubuwah. Kalau apa yang diberikan kepada para nabi itu hanya saja dari Allah, berarti berbeda antara para nabi dengan mereka yang mengaku nabi. Nah, sangat berbeda. Para anbiya dan orang-orang yang mengaku nabi. Sekarang muncul nabi baru lagi di Sulawesi, di Makassar. Na'udzubillah. Diumumkan di koran, diumumkan di mana-mana bahwa saya diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul di akhir zaman. Perempuan lagi. Ajib. Alhamdulillah saya namanya lupa. Kenapa? Nabi siapa itu? Berbeda antara nabi dengan yang mengaku nabi. Kenapa? Karena Allah katakan nabiyun utu min rabbihim. Diberi dari Rabb mereka. Kalau sama-sama yang beri, lihat jelinya Syekh Sa'di rahimahullah. Kalau seluruh para anbiya sumbernya sama dari Allah, dari Rabb mereka sendiri, maka pasti sama. Ya kan? Tetapi kalau yang mengaku nabi karena bukan dari Allah, akan tidak sama dengan para anbiya. Akan bertentangan dengan para nabi. Lihat saja. Semua yang mengaku nabi, ajarannya akan bertentangan dengan para anbiya. Sedangkan apa yang dibawa oleh para nabi semuanya dari Allah, maka tidak saling bertentangan. Semuanya sama. Mengajarkan untuk beribadah pada Allah satu-satunya dan tidak beribadah pada yang lain. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, annahu yahsulul farqu bainahum, akan terjadi perbedaan di antara mereka, mujarrad ma'rifata ma yad'una ilaih. Cukup dengan melihat ngajaknya kepada apa. Cukup dengan bertanya atau dengan melihat dia ngajak kepada apa. Akan ketahuan bahwa itu adalah nabi palsu. Farrusul la yad'una illa ila khairin. Adapun rasul-rasul tidak mengajak kecuali kepada kebaikan. Tidak melarang kecuali dari kejelekan. Tidak mengajak kecuali kepada kebaikan dan tidak melarang kecuali dari kejelekan. Wa kullu wahidin minhum yusaddiqul akhar.
Dan satu dan lainnya saling membenarkan. Itu para nabi. Wa yashhad lahu bil haqq. Dan mempersaksikan dengan kebenaran. Dan mencocoki. Min ghairi takhaluf wala tanaqud. Tanpa ada perselisihan, tanpa ada pertentangan. Limadha? Likaunihi min indi rabbihim. Mengapa demikian? Karena sumbernya sama dari Rabb mereka. Nabi Musa dari Allah, Nabi Isa dari Allah, Nabi Ibrahim dari Allah, Nabi Ismail dari Allah, Nabi Yaqub dari Allah, Nabi Musa dan Nabi Isa semuanya dari Allah. Wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim. Dan semua para nabi diberi oleh Allah sama dari Allah Taala. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Adapun kalau dari selain Allah akan didapati perselisihan yang sangat banyak. Akan didapati kontradiksi-kontradiksi. Bihadza wa hadza bi khilafi man idda'an nubuwah. Dan tentunya ini berbeda dengan orang yang mengaku nabi. Fala budda an yatanaqadu. Seringkali mereka saling bertolak belakang, saling bertentangan. Yatanaqadu fi akhbarihim. Bertentangan berita-berita mereka. Wa awamirahum wa nawahihim. Perintah-perintahnya dan larangannya saling bertentangan. Kata siapa? Elia Eden menyatakan bahwa saya Imam Mahdi. Imam Mahdi kan laki-laki, ini perempuan. Kadang berkata, bukan, saya Maryam. Anak saya melahirkan anak saya nanti Imam Mahdi. Loh, Maryam anaknya Isa bukan Imam Mahdi. Enggak karuan. Bertentangan satu dengan lainnya. Ajarannya kontradiksi semua isinya. Itu sudah cukup. Sebagai bukti bahwa mereka adalah kadzabun. Yang sudah diberitakan oleh Nabi akan keluar kadzabuna salasun. Pendusta-pendusta 30 orang yang semuanya mengaku Nabi. Kama yu'lam dalika min siyari ahwalil jami' wa 'urifa ma yad'una ilaih. Sebagaimana diketahui dari perjalanan keadaan mereka seluruhnya. Dan diketahui apa ajakan mereka. Falamma bayyana ta'ala jami'a ma yu'minu bihi. Baik, kita lanjutkan. Ini sungguhnya agak lewat waktu, tetapi karena tinggal satu kalimat lagi. Nas'alukumul udzur. Kita minta udzur, lengkapi sedikit. Qala, dikatakan kata Syekh Sa'di rahimahullah, ketika sudah disebutkan di awal ayat untuk beriman dengan sekian banyak perintah-perintah yang harus diimani atau berita-berita yang harus diimani dari Allah atau tentang Allah dan juga apa yang diturunkan kepada para nabi-nabi secara umum ataupun secara khusus, maka mesti yang namanya iman tidak lepas dari penerapan. Karena iman qaulun wa amal. Al-iman qaulun wa amal. Wa kana al-qaula yughni 'anil amal, maka yang namanya ucapan enggak lepas dari perbuatan. Namanya pengamalan, namanya ucapan enggak akan lepas dari pengamalan dan perbuatan. Kalau di lisan saja menyatakan aman tanpa ada bukti-bukti perbuatan, ya itu bukan iman. Oleh karena itu, diakhiri di akhir ayatnya dengan kalimat wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya berserah diri, tunduk. Lahu dengan mufrad. Apa itu? Kemana isyaratnya? Ay khadi'una li'azamatihi munqaduna li'ibadatihi bibatinina wa zahirina, yakni tunduk kepada Allah karena semua yang diberikan kepada para anbiya dari Allah. Maka kalau kita tunduk kepada Allah, maka tunduk pada semua para nabi-nabi tadi, atau kita mengikuti ajaran seluruh para nabi. Tunduk kepadanya, mengagungkannya, terikat dengan ibadah kepadanya secara batin dan lahir. Bibatinina wa zahirina. Mukhlusuna lahul ibadah, dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Bidalil, apa dalilnya? Dalilnya taqdimul ma'mul. Harus ikhlas. Apa ada dalam ayat ini harus ikhlas? Ada. Taqdim al-ma'mul, karena didahulukan al-ma'mul. Ma'mulnya kalimat lahu muslimun.
Berbeda dengan nahnu muslimuna lahu, kami berserah diri kepadanya. Itu tidak terkandung makna khusus. Tetapi kalau kepadanya kami berserah diri, itu maknanya khusus, hanya kepadanya. Ini barakallahu fikum. Ini juga faedah. Bahwasanya dalam kalimat ini mengandung faedah harusnya memurnikan al-istislam hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharuskan al-istislam hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun. Yang mananya dan kami kepada Allah lah kami berserah diri, kepada Allah lah kami tunduk, dan itu yaqtadi at-takhsis. Maka harus memurnikan dengan ikhlasannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa lahu alal amil wa huwa muslimun. Faqad istamat hadil ayah ala ijaz wa ikhtisariha. Maka ayat ini mencakup, dengan simpelnya dan ringkasnya ayat ini mencakup ala anwa'it tauhidis salas, mengandung jenis tauhid yang 3, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Wa istamalat alal iman bi jami'ir rusul, dan mengandung pula iman kepada seluruh para rasul. Wa jami'il kutub, dan berarti beriman, mengandung pula beriman kepada semua kitab-kitab, karena itu diturunkan pada mereka. Wa ala takhsisid dal ala al-fadl ba'da ta'mim, dan juga mendapatkan faedah pengkhususan yang menunjukkan keutamaan setelah umum. Wa ala tasdiq bil qalbi wal lisani wal jawarih, dan juga mengandung faedah iman itu harus terdiri dari 3. Pembenaran dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Dan juga mengandung wajibnya ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengandung faedah berbedanya antara rasul-rasul yang jujur, yang benar-benar diutus oleh Allah, dan orang-orang yang mengaku-ngaku nabi, para pendusta. Dan juga mengandung faedah ta'limil bari ibadahu, bagaimana Allah mengajari hamba-hambanya. Kaifa yaqulun, bagaimana cara menjawab. Ini faedah juga. Kalau mereka mengatakan ini Taurat, ini dari Nabi Isa, ini dari Musa, aku beriman kepada apa yang diturunkan pada Musa. Aku beriman kepada apa yang diturunkan pada Isa. Ya berarti ini dari apa yang kamu ucapkan saya nggak yakin. Apakah itu benar-benar Nabi Musa, dari Nabi Isa ke Nabi Musa atau bukan? Diajari menjawab. Ini juga faedah. Ta'limul bari ibadahu. Bagaimana Allah mengajarkan hamba-hambanya? Kaifa yaqulun? Qul amanna billah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail ila akhirih. Wa rahmatuhu wa ihsanuhu alaihim bin ni'amid diniyah al-muttasilah bi sa'adati dunya wal akhirah. Dan juga mendapatkan faedah bahwa Allah memberikan rahmatnya dan ihsannya atas mereka dengan kenikmatan agama, dengan kenikmatan ilmu yang membawa kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan akhirat. Fa subhana man ja'ala kitabahu tibyanan likulli syai'. Maka maha suci Allah yang ayat-ayatnya tibyanan likulli syai', yang ayat-ayatnya mengandung penjelasan atas segala sesuatu. Lihat ayat yang simpel saja sudah sekian kita dapatkan faedah. Bagaimana Al-Quran yang 30 juz. Berapa ayat? 114 surat. Berapa ayat? 3000? Hah? 666. Khonifidin a'azakumullah barakallahu fikum. Wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Dan ayat ini memiliki, dan kitab ini Al-Quran memiliki hudan wa rahmah untuk orang-orang yang beriman. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu sa'adah di dunia wal akhirah. Nasallahu